Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di HS Channel yang keren, cadas. Kali ini kita akan membahas cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3. Kita bahas dulu cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara gosokan. Jadi ada benda magnetik atau benda seperti besi, baja, atau nikel atau kobalt ini ya, yang akan dibuat menjadi magnet. Caranya adalah besi atau baja ini digosok dengan magnet. Dengan menggosokkan magnet ke satu arah secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnet. Awal gosokan selalu mendapat kutub senama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi seperti yang digambar ini, awalnya yang berwarna merah, maka besi ini akan menjadi warna merah juga. Yang ujungnya warna biru. Artinya, kalau yang pertama digosokkan kutub utara, maka ini akan menjadi kutub utara. Dan sebaliknya, kalau pertama yang digosokkan adalah kutub selatan, maka ini akan menjadi kutub selatan. Selanjutnya adalah cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik atau disebut dengan elektromagnetik. Jadi sebatang besi atau baja atau benda magnetik ya, itu dimasukkan ke dalam kumparan. Kumparannya ini dialiri arus DC, arus searah ya. Nah, ini yang merah kita anggap positif, yang biru kita anggap, yang hitam kita anggap negatif. Arus listrik mengarah dari positif ke negatif, artinya arus listriknya naik ke sini. Nah, ini arah arus listriknya. Ini arah arus listriknya ke sana, terus begitu sampai ke sini. Nah, saat ini saklarnya dihubungkan, maka ada arus listrik. Kalau ada arus listrik, maka si benda magnetik tadi akan menjadi magnet, akan bersifat magnet. Tetapi jika saklarnya dibuka, maka ini sifat kemagnetannya hilang. Ini adalah cara membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik DC. Bagaimana dengan kutub-kutub magnetnya? Kutub magnetnya adalah mengikuti aturan tangan kanan seperti ini. Artinya ibu jari ini menunjukkan kutub utara, sedangkan keempat jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Nah, jadi kalau arus listriknya ke sana, ke kanan ya, maka kutub utaranya ada di atas. Nah, sedangkan yang ini kita bayangkan arah arusnya ke sana, berarti keempat jarinya ke atas semua ya. Kalau keempat jarinya ke atas, maka ibu jarinya ada di ujung sebelah kiri. Berarti yang ini adalah kutub utara. Pakai tangan kanan ya, tidak menggunakan tangan kiri. Jadi keempat jari itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah cara membuat magnet dengan induksi. Bila besi dan baja didekatkan saja ya, tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Nah, seperti ini. Jika besi dan baja didekatkan, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Ini magnet yang atas ya. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetannya. Dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Nah, ini bedanya. Jadi yang kiri besi, kalau besi didekatkan akan menjadi magnet, tapi kalau dijauhkan, dia akan menjadi besi lagi, tidak menjadi magnet. Tapi sebelah kanan yang ini, baja, didekatkan menjadi magnet. Maka setelah dijauhkan, dia tetap menjadi magnet. Kenapa demikian? Karena magnet-magnet elementer pada besi itu mudah teratur dan mudah berantakan. Sehingga besi mudah dijadikan magnet dan mudah juga hilang sifat kemagnetannya. Sebaliknya baja itu sulit untuk teratur magnet elementernya. Tetapi setelah
magnet elementer yang teratur, maka sulit untuk berantakan. Sehingga baja jika sudah menjadi magnet relatif bersifat tetap. Jadi kalau besi bersifat sementara, kalau baja bersifat tetap menjadi magnet. Karena sulit untuk berantakan magnet elementernya. Kalau besi mudah berantakan. Selanjutnya kita akan bahas medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet yang masih mengalami gaya magnet. Jadi kalau misalkan kalian ini magnet ya, misalkan kalian menempatkan besi dekat dengan magnet, misalkan di sini, maka dia akan ditarik oleh magnet. Itu menunjukkan bahwa di sekitar sini masih ada gaya magnet. Artinya besi tadi memasuki medan magnet atau daerah magnet. Tapi kalau jauh di sini besinya, kalian letakkan di sini, maka di sini tidak ditarik oleh magnet. Kenapa? Karena gaya magnetnya sudah hilang, sudah tidak ada. Berarti sudah di luar medan magnet. Nah, medan magnet digambarkan seperti ini. Nih, berarti kalau besinya di sini tidak ditarik magnet ya. Tapi kalau besinya di sini akan ditarik oleh magnet. Ini namanya medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mengalami gaya magnet. Gaya magnet ini digambarkan dengan garis gaya magnet. Gaya magnet itu kan tidak kelihatan ya, tidak terlihat. Supaya mudah mempelajarinya, maka dibuatlah seolah ada medan magnet. Maka dibuat seolah-olah ada garis gaya magnet atau disebut dengan flux magnetik. Apa garis gaya magnet? Garis gaya magnet itu adalah garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Aslinya mah tidak ada, ini hanya untuk memudahkan mempelajari tentang magnet. Sifat garis gaya magnet yang pertama, garis gaya magnet itu tidak pernah saling berpotongan. Nah, ini gambarnya nih. Tidak berpotongan. Punya garis sendiri. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, ini keluar dari utara dan masuk ke selatan. Ini juga sama. Keluar dari utara masuk ke selatan. Tempat garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya tempat garis gaya magnet yang renggang menunjukkan gaya magnetnya lemah. Nah, ini rapat di sini nih. Di sini juga rapat. Jadi kita tahu bahwa ujung-ujung magnet itu mempunyai kekuatan yang besar. Gaya magnetnya paling besar aja di ujung-ujungnya. Di ujung utara maupun di ujung selatan. Karena garis gayanya paling rapat. Sedangkan di tengah-tengah ini paling lemah. Karena garis gayanya renggang. Selanjutnya kita bahas tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Ini ada percobaan Oersted pada tahun 1820. Oersted melakukan percobaan, gambar yang ini ya. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, nah ini jarum kompas tidak menyimpang. Ini jarum kompasnya tetap menunjuk arah utara dan selatan. Sedangkan yang ini, pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Nah, seperti ini. Terjadi penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa pada kawat yang dialiri arus listrik ada medan magnet. Kalau ini tidak ada karena tidak ada arusnya, maka tidak ada medan magnet. Ini ada arusnya, maka ada medan magnet. Bagaimana kalau arusnya dibalik? Nah, kalau arusnya dibalik dari atas ke bawah, maka simpangannya juga akan berlawanan. Utaranya menyimpang ke kiri. Jadi kesimpulannya adalah di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Pembuktian eksperimen Oersted. Yang pertama, di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Pada percobaan, ditandai dengan adanya penyimpangan pada jarum kompas saat didekatkan dengan kawat berarus listrik. Marilah kita simak percobaan berikut. Kita lihat percobaan yang pertama.
Saat kawat dialiri arus listrik, maka jarum kompas akan menyimpang. Nah, seperti ini. Kita lihat simpangannya sekitar 20 derajat. Percobaan yang kedua, arah medan magnet dipengaruhi arah arus listrik. Pada percobaan, jika arus listrik dibalik, maka arah penyimpangan jarum kompas akan berlawanan dengan arah semula. Hal ini bisa dilihat pada percobaan berikut. Kemudian percobaan yang kedua, kita akan membuktikan jika arus listriknya dibalik. Maka nanti simpangannya yang tadi ke arah kanan akan berubah ke arah kiri. Kita balik. Kita coba lagi. Nah, simpangannya akan berubah ke arah kiri. Sama besar dengan percobaan pertama, itu sekitar 20 derajat. Pembuktian yang ketiga, kuat medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus listrik. Pada percobaan ditandai dengan penyimpangan jarum kompas yang lebih jauh. Mari kita simak lagi percobaannya. Kemudian kita coba percobaan yang ketiga, yaitu kita akan memperbesar arus listrik dengan memperbesar tegangan. Kita naikkan menjadi 6 volt. Tegangan itu besarnya berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Kita lihat, kalau kita nyalakan, maka simpangannya akan menjadi lebih besar. Ya, ternyata sampai 40 lebih. Nah, itu adalah pembahasan tentang kemagnetan yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.